Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bermuajah bersama-sama dalam forum yang insya Allah barokah, yaitu forum Tausiah Pagi 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu semuanya dan akhwati? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik. Ramadan kali ini menjadi Ramadan teristimewa buat kita semuanya. Baik, ini adalah program Tausiah Pagi di mana kita semuanya akan mendengarkan tausiah dari ustazah-ustazah kita untuk mengisi Ramadan kali ini. Mudah-mudahan acara yang kita ikuti hari ini memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan bagi kita semua. Baik, tanpa berpanjang lagi, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita untuk tausiah pagi ini, yaitu Ustazah Erlina. Tema yang akan dibawakan untuk pagi hari ini adalah Ramadan, momentum untuk mengokohkan keimanan dan menguatkan komitmen, membangun komitmen. Baik, kepada Ustazah Erlina, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya, dan mudah-mudahan seluruh peserta yang hadir di forum hari ini kita bisa menyimak bersama dan mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Erlina. Kepada Ustazah Erlina, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ya, kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan, di mana kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa, sehingga di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh kemuliaan, penuh keutamaan, di dalamnya Allah SWT juga telah melipat gandakan pahala, kemudian menurunkan rahmat dan ampunannya, yang semuanya Allah berikan berlimpah ruah bagi para hambanya yang berpuasa, di mana dia yang berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya betul-betul mengharapkan ridha Allah SWT. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda dalam sebuah hadis ya, yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, di sini Allah telah meletakkan banyak keutamaan pada bulan Ramadan, yang bulan Ramadan ini melebihi bulan-bulan yang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut Ramadan ini sebagai penghulu bulan. Beliau bersabda, yang artinya penghulu bulan adalah Ramadan dan penghulu hari adalah Jumat. Ini adalah hadis riwayat Abi Ad-Dunya. Nah, kemudian apa saja sih di antara kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan? Sehingga nanti kita tahu ya, ketika kita mengetahui bulan Ramadan itu begitu mulia, pasti kita tidak akan pernah menyia-nyiakan akan kedatangan bulan Ramadan ini. Nah, kemuliaannya itu adalah yang pertama, Ramadan ini adalah bulan pembakaran atau penghapusan dosa-dosa. Ramadan berasal dari kata Ramadan yang bermakna panas. Nah, para ulama ini telah menyebut Ramadan sebagai bulan panas yang membakar atau menghapus dosa-dosa orang-orang yang beriman. Ini juga ada hadis ya dari riwayat Anas bin Malik yang artinya, sungguh dinamakan Ramadan
karena ia membakar dosa-dosa. Jadi luar biasa ya, Allah telah memberikan ampunan yang tiada batas di bulan Ramadan, sehingga kita bisa eh, ayo selain berlomba-lomba mengejar kebaikan, kita juga harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maknanya apa? Dengan beribadah puasa Ramadan, dosa-dosa yang ada di dalam diri umat Islam itu akan hilang. Jadi puasa Ramadan ini akan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa mereka. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir di Al-Mawardi. Nah, ini juga ternyata sejalan dengan sabda Nabi SAW yang lain, yang artinya sholat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi luar biasa ya. Jadi, sebagai pembakar, Ramadan ini akan membakar seluruh dosa-dosa kita, tapi kita juga memang harus menghindari semua dosa dan juga segera melakukan amal-amal yang baik yang mungkin dulu belum dilakukan, sekarang dilakukan, yang sudah dilakukan kita tingkatkan kualitas amal kita. Kemudian keutamaan dan keistimewaan yang kedua adalah Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta berisi ragam penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda yaitu antara yang benar dan yang batil. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, di sini Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus juga merupakan mukjizat terbesar untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini juga merupakan hujah dalam berdakwah dan juga sumber hukum bagi kaum muslimin. Karena tidaklah mungkin kita akan menggunakan hukum lain selain hukum yang memang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Juga ini menjadi hujah bagi setiap diri kita yang mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Dan ternyata di sini memang Allah telah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Dan malam itu Allah sebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana pada saat malam Lailatul Qadar ini Allah SWT memerintahkan para malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihi salam untuk membawa keselamatan dan kebaikan sepanjang malam tanpa ada keburukan hingga terbit fajar. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini demikianlah penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya surat Al-Qadar ayat 4-5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini yang artinya yaitu pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 4-5. Jadi Allah sendiri sudah memberikan kepastiannya bahwasanya malam Lailatul Qadar ini begitu luar biasa, di mana tidak akan pernah ada yang sia-sia perbuatan baik pada saat itu. Pun kemudian di hari yang lain, tetapi memang yang luar biasa istimewa ini adalah malam Lailatul Qadar yang Allah tidak berikan di malam yang lain kecuali ada di bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya keistimewaan dan keutamaan Ramadan yang ketiga adalah Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, tentu keadaan seperti ini itu tidak terjadi pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, hanya ada sepanjang Ramadan, bahkan dari awal hingga akhir.
Ini ada sabda Rasulullah lagi ya, yang merupakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini tentu juga bukan dalam arti harfiah ya. Di sini Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu itu adalah mereka tidak bebas mengganggu kaum muslim sebagaimana bebasnya mereka pada waktu lain di luar Ramadan. Nah, ini makanya kalau ya kita bisa merasakan ya, kenapa? Karena memang kaum muslimin ini pada saat bulan Ramadan tentu apa? Sibuk dengan puasa untuk menahan syahwat mereka. Nah, juga karena apa? Kaum muslimin ini sibuk dengan membaca Al-Qur'an dan zikir. Tidak kita pungkiri ya, pada saat bulan Ramadan kita itu merasa sangat dekat, kita itu merasa apa ya, hal-hal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini memang otomatis itu muncul dari hal-hal yang memang telah Allah jelaskan ini. Kita merasa dekat, kita merasa harus bertakwa kepada Allah, sehingga ibadah itu sangat ingin kita tingkatkan di bulan Ramadan. Nah, kemudian ulama lainnya itu menyebut bahwa yang dimaksud dengan setan-setan yang dibelenggu itu adalah sebagian dari mereka, yakni kalangan pembesar dari para setan ini, dan juga sebagian yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu ini adalah mereka dilemahkan sehingga tidak mampu untuk mengganggu dan memperdaya syahwat. Jadi itu ya, karena memang tadi kita merasa ketika bulan Ramadan itu rasanya memang kita itu rasa ingin beribadahnya itu sangat-sangat meningkat. Nah, kemudian keistimewaan yang keempat dari bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya pahala itu dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan yang artinya setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan pahalanya. Berapa? Dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecuali puasa, amal puasa adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalaskan pahalanya. Hal itu karena orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sebuah hadis qudsi yang memang menunjukkan bahwasanya bahkan pahala itu dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Nah, kemudian berikutnya adalah kita memang sudah semestinya nih bergembira dan bersemangat pada saat menyambut bulan Ramadan, dan itu sudah seharusnya itu mengisi rongga dada seorang mukmin. Jangan sampai justru ketika kita ketemu bulan Ramadan yang dibayangkan adalah lemas, kemudian capek, dan yang lain-lain lah yang kemudian akhirnya membuat mager, tidak mau bergerak, tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin biasanya dilakukan di dalam aktivitas-aktivitas itu di luar bulan Ramadan. Nah, sangat tidak tepat gitu ya ketika penyikapannya yang seperti itu. Seharusnya setiap mukmin itu ya sejatinya itu ya paham benar betapa besar kemuliaan dan balasan kebaikan yang Allah limpahkan pada orang-orang yang beramal solih selama bulan Ramadan. Luar biasa ya, apalagi kan itu adalah aktivitas-aktivitas wajib yang memang Allah telah berikan atau taklifkan kepada kita, itu seharusnya semakin ditingkatkan kualitasnya dan juga menambah amal-amal yang sunnah. Dan tentu juga tadi kita juga harus meninggalkan aktivitas-aktivitas maksiat yang memang seharusnya entah itu di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan ya jangan sampai kita mendekati aja tidak apalagi melakukannya. Nah, tadi ya memang ini harus menjadi sebuah mawas diri bagi kita yang memang sepatutnya harus kita miliki. Kenapa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan
bahwa ternyata ada orang nih yang justru merugi manakala Ramadan tiba dan berlalu. Ini nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita menjadi bagian ini. Apa yang kemudian apa bisa merugi? Nanti kita lihat ya, karena di sini kita lihat dulu ada hadis riwayat Bukhari nih. Jibril alaihi salam berkata kepada diriku, sungguh sangat merugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Aku pun mengucapkan amin atau ya Allah kabulkanlah. Nah ini lalu siapa sih yang dimaksud oleh Rasulullah? Kok bisa gitu ya? Kaum muslimin atau seorang mukmin itu justru mendapatkan kerugian selama bulan Ramadan. Padahal tadi kita sudah memahami bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang utama dan yang istimewa. Dengan tadi ya beberapa poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini kita harus waspada tadi ya, atau harus mawas diri, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Maka dari itu ya kita harus tahu nih apa sih ciri-cirinya seorang mukmin yang justru mendapat kerugian ketika kita memasuki bulan Ramadan. Nah, ciri yang pertama itu adalah mereka, yaitu seorang mukmin ini mengerjakan ibadah saum, mengerjakan sholat tarawih, kemudian juga beramal atau melakukan banyak amal lainnya, itu bukan karena iman dan mengharap ridho Allah SWT. Nah, nggak tahu deh, bisa jadi ada motif yang lain gitu ya. Dan mereka beribadahnya dengan yang sunnah seperti untuk pencitraan. Nah, ini yang apa ya juga menjadi kewaspadaan buat kita. Jangan seolah-olah kita tuh melakukan Ramadan, melakukan ibadah di bulan Ramadan atau di bulan yang lain itu hanya sekedar untuk mendapatkan label atau pencitraan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, saat demikian itulah gugurlah pahala-pahala dan kesempatan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maghfirah dari Allah ini adalah salah satu syarat ya tadi agar kita itu bisa mendapatkan surganya Allah. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, ya kita rugi semua ya, kita akan rugi segala amal yang kita sudah lakukan. Ya seharusnya maka kita harus beramal semata-mata karena iman dan mengharap ridhonya saja. Tidak ada motif lain, tidak ada hal lain yang ingin diraih kecuali karena keimanan dan mengharapkan ridhonya. Nah, kemudian ciri yang kedua, seorang mukmin yang mendapatkan kerugian ketika memasuki bulan Ramadan itu adalah apa? Mereka itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Sementara lisan dan badan mereka itu terus melakukan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi di sini dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan boleh jadi orang yang berpuasa itu ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Nah, uzubillah min dzalik ya. Sudahlah lapar dan haus itu kan satu hal yang memang ya kita nggak mau kan merasakan kelaparan, kehausan. Yang seharusnya lapar dan hausnya kita mendapatkan pahala di bulan Ramadan ternyata ya sudah dapatnya lapar dan haus saja. Ini kan sangat-sangat merugi ketika kita tertimpa hal yang demikian. Semoga ya kita berdoa semoga kita tidak termasuk ke dalam tadi ya ciri-ciri orang yang mendapatkan kerugian pada saat memasuki bulan Ramadan. Nah, kemudian juga sebuah hadis ya riwayat Bukhari juga menyebutkan siapa saja yang tidak meninggalkan kedustaan dan tetap melakukan kemaksiatan, Allah tidak membutuhkan amalan puasanya yang di dalamnya dia meninggalkan makanan dan minumannya. Nah, ini mungkin bisa dibilang dosa yang itu ringan dalam arti apa ya? Karena memang kita itu kan banyak sekali melakukan sering melakukan ya kedustaan, kemudian kemaksiatan, karena memang lidah itu kadang tidak bisa direm ya, atau seperti kata pepatah itu lidah itu tidak bertulang, sehingga akan sangat mudah kita itu melakukan
suatu perkataan yang mungkin tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga akhirnya sekali kita melakukan, 2 kali melakukan kedustaan, 3 kali. Nah, kalau itu tidak segera kita stop, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan sulit untuk kita tinggalkan. Jadi rasanya mudah saja untuk melakukan kedustaan atau kebohongan. Nah, nauzubillah, kita jangan sampai termasuk ke dalam orang-orang yang mudah untuk melakukan kedustaan. Nah, kemudian termasuk kemaksiatan di sini itu adalah apa? Sengaja mencampakkan hukum-hukum Allah SWT, kemudian juga memfitnah dan menyebar permusuhan kepada sesama muslim, dan juga berkolaborasi dengan orang-orang yang zalim. Nah, padahal di sini ya kita kalau berkolaborasi kan harusnya menghasilkan sebuah kebaikan, tapi ini justru berkolaborasinya dengan orang-orang yang zalim. Tentu bukan kebaikan yang akan kita peroleh, namun ya pasti kezaliman lagi yang akan kita hasilkan gitu ya, baik kezaliman kepada bahkan diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, padahal Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar kita itu jangan cenderung kepada orang-orang yang zolim. Karena memang ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, siapa saja yang bertekad meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan saja tanpa memiliki tekad yang sama pada bulan yang lainnya, ia bukanlah orang yang benar-benar bertaubat. Nah, ini ternyata sudah diingatkan ya, ketika bulan jangan sampai ketika bulan Ramadan saja kita itu meninggalkan maksiat, meningkatkan ibadah kita, tapi kemudian di bulan-bulan yang lainnya itu kita tinggalkan tuh kebaikan-kebaikan tadi dan justru semakin mendekat kepada kemaksiatan. Bahkan di sini dikatakan ia bukanlah benar-benar orang yang bertaubat. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya bagaimana nih cara meningkatkan optimalisasi iman kita di dalam bulan Ramadan. Nah, yang jelas dan yang utama itu adalah apa? Ya tadi seperti yang juga sudah saya sebutkan sebelumnya ya, ya kita harus mampu memaknai hakikat puasa yang sebenarnya yang memang telah Allah perintahkan kepada kita setiap muslim. Nah, di sini puasa itu kan yang kita pahami bersama adalah tadi ya sudah memang dilakukan karena iman, dan yang itu tentu yang sudah otomatis ya ada di dalam diri manusia. Apa sih capaian tertinggi ibadah puasa ya yang itu tadi untuk mendapatkan keimanan tadi adalah apa? Capaian tertingginya itu adalah jelas sebuah apa atau ketakwaan yang itu kita harus raih, karena takwa ini adalah merupakan raihan tertinggi ketika kita melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Nah, di sini ketika kita sudah memahami ya bahwa hakikat puasa itu adalah dalam rangka mengoptimalkan iman kita, ya apa? Dengan cara apa? Dengan tadi melakukan berbagai ibadah tentunya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena itu tadi untuk memperoleh capaian yang tertinggi yang bernama takwa. Dan dengan takwa inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan ini cabang iman sendiri itu kan ada banyak ya, dan semakin banyak cabangnya, semakin optimal iman seseorang. Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan sifat malu, itu merupakan bagian dari iman. Nah, target takwa ini itu memang harus menjadi motivasi dan target tertinggi. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ya, ketika mewajibkan puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini wahai orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Jadi ya itulah target tertinggi dari manusia, yaitu tadi apa? Targetnya mendapatkan ketakwaan dengan cara menjalankan syafaat puasa dan juga kita melakukan mentadaburi dan mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Dan di dunia saja kita membutuhkan pertolongan. Bagaimana di akhirat? Tentu ya di akhirat tidak ada yang bisa menolong kecuali keimanan dan ketakwaan kita dalam menjalankan seluruh aturan dari Allah. Karena itu, mari kita masuki, kita jalani, kita kemudian syukuri dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan dengan tadi kesiapan iman dan takwa. Kita harus menjadikan Ramadan tahun ini sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan diri menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam ketaatan ini bukan hanya sesaat selama Ramadan kemudian melupakan Allah serta perintah dan larangannya begitu Ramadan usai. Sungguh kita mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap saat agar diri ini layak melewati pintu royan di surganya yang telah disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh ketaatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Erlina yang telah menyampaikan tausiah pagi hari ini dengan tema tadi Ramadan, momentum mengokohkan keimanan dan membangun komitmen. Dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Erlina bisa saya rangkum bahwa tadi kita harus memahami ya bahwa bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik buat kita gitu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaring pahala sebesar-besarnya. Karena tadi yang disampaikan oleh Ustazah Erlin ya, bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk mengumpulkan pahala seluas-luasnya dan karena Ramadan ini adalah bulan membakar dosa, kemudian juga bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an gitu ya, yang kita tahu bahwa Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita. Dan juga disampaikan tadi Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Hanya saja tadi yang menjadi catatan gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Erlina, kita semestinya waspada gitu ya supaya tidak menjadi orang-orang yang rugi gitu ya, di mana menjalani puasa tetapi yang pertama penuh pencitraan gitu ya. Jadi tujuannya atau niatnya bukan karena Allah semata gitu. Yang kedua, rugi jika hanya menahan haus dan lapar saja, sementara lisannya tidak ditahan gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi yang menjadi poin yang perlu diwaspadai adalah rugi jika kita kaum muslimin menjalani Ramadan ternyata mencampakkan hukum Allah, ternyata juga memfitnah orang-orang yang beriman dan juga berkolaborasi dengan orang-orang yang zalim. Nah, kita tahu bagaimana orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak adil gitu ya, tidak menjalankan hukumnya Allah gitu. Nah, maka memang betul gitu ya bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang harus kemudian menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah Erlina, kita harus mengoptimalisasikan diri kita di bulan Ramadan ini dan landasannya tentu dengan keyakinan. Di mana keyakinan ini adalah hanya mengharapkan ridha Allah dan tentu butuh penghayatan ya. Tadi yang disampaikan oleh Ustazah Erlina, kita diminta untuk mampu memaknai hakikat puasa, bahwa puasa ini adalah kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya atau urusannya langsung gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini butuh komitmen ya. Namanya komitmen ini berarti butuh kekuatan, butuh keistiqomahan ya untuk menjalaninya. Hari pertama mudah-mudahan kita bisa kemudian menjadi langkah awal yang mantap, yang kuat. Baik, jazakumullah khair katsir kepada Ustazah Erlina yang telah menyampaikan tema tausiah pagi hari ini, Ramadan momentum mengokohkan keimanan dan membangun komitmen. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Erlina.
Demikian acara tausiah pagi pada hari ini. Kita tutup majelis hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.